Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Berkekuatan Es untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Putri Yanda dan Yanceng berusaha keras menyelamatkan ayahnya yaitu Kaisar Api dengan menggunakan 7 api abadi karena luka yang dialaminya sangatlah serius. Atas usaha mereka, pada akhirnya Kaisar Api dapat tersadar kembali. Di saat inilah sang Kaisar Api sangat dendam kepada klan Es, yang dimana dirinya tidak akan pernah lupa untuk kembali menghancurkan dan membunuh semua klan Es. Lalu Kaisar Api menggunakan kekuatan api sucinya ke dalam tubuh Yanceng agar tangannya dapat tumbuh kembali. Sedangkan di tempat lain, terlihat Kaisar dan Ratu Es berusaha semaksimal mungkin memulihkan kembali kekuatan Es Kazuo. Namun hal tersebut tidaklah berhasil. Dengan bersamaan Yanceng dengan ambisinya menyuruh semua pasukan menyerang dan merebut kembali istana klan Es. Namun aksinya digagalkan oleh Putri Yanda karena saat ini Ikong mempunyai pedang pelahap dewa yang kemampuannya bisa memporak-porandakan semua klan api dengan sekali serangan. Sementara Kazuo tiba-tiba mengeluarkan reaksi, di mana hal tersebut diakibatkan oleh roh pedang yang bersemayam di dalam tubuhnya yang membuat dirinya hilang kendali. Yang kemudian datanglah Ikong membantu menetralisirkan roh pedang yang berada di dalam tubuh sang kakak agar tidak membahayakan orang yang berada di sekitarnya. Singkatnya, beberapa hari kemudian terlihat Ikong melatih kekuatannya agar bisa menguasai kekuatan pedang pelahap dewa dengan semaksimal mungkin karena ia tak akan membiarkan Kaisar Api mengalahkan kembali klan Es-nya. Keesokan harinya terlihat para ketua 6 klan berkumpul di dalam aula istana. Di sini sang Kaisar Es mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka karena sudah berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan dan mengusir Kaisar Api. Kemudian sang Kaisar yang mengetahui jika Ikong telah banyak membantu klan Es, ia pun menanyakan akan keinginan anaknya tersebut. Disinilah Ikong mengatakan pada sang Kaisar bahwa keinginannya saat ini yaitu ingin menguasai klan Es karena hanya dirinya lah yang pantas untuk menjadi penerusnya di masa depan. Bahkan saat ini hanya dirinya lah satu-satunya pangeran klan Es yang memiliki kemampuan spiritual tertinggi yang mampu untuk menjadi Kaisar penguasa 3 alam. Sang Kaisar dan yang lainnya tentunya sangatlah terkejut mendengarkan permintaan Pangeran Ikong. Tidak hanya itu, Ikong juga merendahkan sang kakak di hadapan mereka semua karena saat ini sang kakak hanyalah pangeran lemah yang tak memiliki kemampuan apapun untuk memimpin dan menjadi Kaisar penguasa. Dari sinilah sang Kaisar Es meminta waktu pada mereka untuk memikirkan pangeran yang pantas menjadi penerusnya tersebut. Keesokan harinya terlihat sang Kaisar memanggil Ikong dan Kazuo di aula pertemuan. Di sini Kaisar akan mengadakan sebuah kompetisi untuk menentukan calon penerus secara adil tanpa memihak salah satu pihak. Di sinilah Kaisar membawa mereka di hadapan makam Bila Es yang telah rusak. Sang Kaisar menyuruh kedua pangeran untuk menemukan cara agar bisa memindahkan api suci yang berada di dalam makam Es tersebut. Kazuo yang tak ingin mengecewakan sang ayah, ia pun meminta izin padanya untuk mencoba mengambil api suci tersebut meskipun tak memiliki kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Dan terlihat Kazuo berhasil menarik api suci dengan memanfaatkan kekuatan alami klan Es-nya, namun dirinya tak mampu untuk menahan lebih lama. Dan Ikong yang mengetahui bahwa hal tersebut sangatlah membahayakan, ia pun dengan segera menggantikan posisi sang kakak atas kerja keras kedua pangeran. Pada akhirnya api suci dapat mereka pindahkan ke dalam kotak. Lalu setelah itu sang Kaisar mempunyai keinginan menciptakan kembali batu kristal es yang telah hancur dengan menggunakan kedua inti es agar bisa memperbaiki kembali makam Bila Es tersebut. Tentunya sang Kaisar akan memberikan inti es tersebut pada Kazuo dan Ikong sebagai rintangan penentu untuk menjadi penerus tahta yang akan ia angkat sebagai sang Kaisar selanjutnya. Di tempat lain, sang ratu sengaja memanggil Shinjio, ketua klan mimpi, untuk menemui dirinya. Disinilah sang ratu merasa curiga pada Ikong karena pertumbuhan serta kekuatan spiritualnya menembus batas maksimal klan Es. Untuk itu, sang ratu meminta pada Shinjio dengan kemampuan sihir mimpinya menemukan dan melacak akan kebenaran siapa Ikong yang sebenarnya.
尽力而为。 Sementara di sisi lain terlihat Yikong memberikan setetes darah miliknya untuk merawat inti es agar segera tumbuh. Namun darah yang ia keluarkan mengakibatkan intinya menjadi meledak. Yang seharusnya inti es akan berkembang setelah terkena tetesan darah murni dari klan esnya. Beberapa hari kemudian, terlihat Yikong tetap berusaha keras merawat inti es dengan darah miliknya agar segera tumbuh. Namun hal tersebut tetap tidak berhasil ia lakukan, yang seketika membuat inti es kembali meledak. Sementara Kazuo yang melihat benda kesayangan Lilua berada di dalam kamarnya, ia pun meminta izin pada sang ratu untuk mengantarkan dan menemui Lilua ke alam bumi. Tak butuh waktu yang lama, Kazuo pun sampai di alam bumi, yang membuat Lilua sangatlah bahagia karena bisa melihat Kazuo kembali. Namun di saat mereka sedang mengobrol satu sama lainnya, tiba-tiba kabut hitam kembali muncul menyerang dan membawa kabur Pangeran Kazuo. Dan beruntungnya Lilua dapat menemukan Kazuo yang tergeletak di pinggir sungai. Dan dari sini Lilua memerintahkan kudanya untuk membawa sang pangeran ke dalam istana klan esnya agar cepat diobati. Sesampainya di istana, sang kaisar sangatlah terkejut melihat Kazuo terbaring tak berdaya. Disinilah sang ratu meminta maaf pada sang kaisar karena dirinya lah pangeran Kazuo meninggalkan istana klan esnya, yang dimana Kazuo telah diserang oleh kabut hitam misterius di alam bumi, yang membuat kaisar es akan menyelidiki siapa dalang di balik kabut hitam tersebut. Namun meskipun demikian, sang kaisar tetap memutuskan menghukum Lilua atas kesalahan yang dia perbuat karena telah gagal melindungi pangeran Kazuo dari serangan musuh. Lilua yang berlutut meminta ampun kepada sang kaisar es. Lalu diperlihatkannya Yikong yang membawa titah dari sang kaisar, yang dimana sang kaisar memutuskan untuk menghukum Lilua di pulau terlarang sebelah utara untuk mencari cara agar kekuatan dewa yang sudah hilang bisa kembali. Setelah itu terlihat Kazuo yang baru terbangun dari istirahatnya mendapatkan sebuah kabar jika sang kaisar es memutuskan hukuman yang berat pada Lilua di pulau terlarang. Disinilah Kazuo menemui sang kaisar agar menarik hukuman yang telah ia berikan kepada Lilua karena pulau terlarang sangatlah membahayakan bagi Lilua. Namun hal tersebut ditolak oleh petinggi Suanta karena titah maupun perintah sang kaisar dan dirinya tidak mudah untuk ditarik, yang membuat Kazuo marah kepada mereka semua mengingat Lilua selama bersamanya selalu menyelamatkannya dari mara bahaya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Shinjiro menghampiri adiknya yaitu Shingu. Disinilah sang kakak memberitahukan pada adiknya bahwa ia diberikan perintah oleh sang ratu untuk menyelidiki kekuatan Pangeran Yikong. Dengan mendengarkan akan perkataan sang kakak, ia pun menunjukkan sihir kuno yang baru ia temukan di alam mimpi, di mana pemilik kekuatan klan tersebut sudah lama menghilang bahkan lenyap, yang sangat dikenal dengan sebutan klan es api, di mana legenda mengatakan klan tersebut memiliki kekuatan spiritualnya melebihi sihir asli klan es dan api, yang membuat Shinjiro yang mendengarkan penjelasan sang adiknya pun sangatlah terkejut. Keesokan harinya Lilua mempersiapkan diri untuk menuju pulau terlarang, dan terlihat orang-orang dari 6 klan pun datang menemuinya untuk memberikan perbekalan di saat Lilua berada di pulau terlarang tersebut. Bahkan mereka pun merayakan pesta kecil-kecilan menyambut kepergian Lilua. Namun di sini Lilua tetap bersedih karena Kazuo tidak menemuinya. Dengan bersamaan terlihat Yikong masuk ke dalam ruangan tahanan dengan bermaksud untuk membebaskan sang kakak agar bisa menemui Lilua untuk terakhir kalinya. Hingga pada akhirnya mereka pun dapat berjumpa kembali meskipun hanya sesaat. Sementara Yikong kembali menghampiri selir Xuanji yaitu ibunya. Disinilah Yikong mengatakan pada sang ibu bahwa dirinya tak ingin lagi berambisi menjadi sang kaisar penguasa 3 alam karena dirinya bukanlah keturunan asli klan es. Di tempat lain, terlihat Liao Jian bersama Yuxian dipanggil sang kaisar es di dalam istana, yang dimana sang kaisar es memberikan perintah rahasia pada mereka untuk menjaga Pangeran Kazuo. Dan sesaat Yuxian juga mengatakan di hadapan sang kaisar dan petinggi Suanta bahwa sebelum Lilua pergi ke pulau terlarang, Lilua memberitahukan informasi rahasia kepadanya di saat sebelum kaisar api menyerang klan es. Saat itu Lilua melihat dan bahkan mendengarkan perbincangan mata-mata klan es bersama kaisar api di dekat laut tak berujung, yang dimana mata-mata tersebut memberitahukan kelemahan putri dan pangeran kaisar es kepada kaisar api, yang membuat kaisar dan petinggi Suanta tentunya sangatlah terkejut mendengar hal tersebut, sehingga sang kaisar memutuskan untuk menelusuri dan menemukan mata-mata klan es tersebut.
Yang kemudian datanglah Xinjiao di hadapan sang kaisar dengan mengatakan bahwa ia akan masuk ke dalam mimpi Li Luo agar bisa berkomunikasi dengannya dan melihat siapa di balik mata-mata tersebut. Hingga pada akhirnya Xinjiao pun masuk ke dalam mimpi Li Luo dan membawanya kembali ke masa lalu. Namun mereka tak dapat dengan jelas melihat muka orang pengkhianat tersebut karena di alam nyatanya Li Luo pun juga tidak berhasil melihatnya. Hingga Xinjiao pun menemukan sebuah batu yang kemungkinan besar pemilik si pengkhianat tersebut. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat sang kaisar dan keenam ketua klan berkumpul untuk menyaksikan hasil inti es dari kedua pangeran tersebut. Dan disinilah sang kaisar memanggil Kazuo untuk menunjukkan inti es yang ia miliki. Dan kemudian sang kaisar menyuruh Yikong untuk menunjukkan inti es miliknya. Di saat inilah sang kaisar dan yang lainnya merasa aneh dengan pertumbuhan inti es Yikong yang dinilai tak mengalami pertumbuhan sama sekali. Namun selir Xuanji mengatakan jika mereka semua harus melihat dengan teliti inti es milik Yikong, yang membuat sang kaisar terkejut karena inti es milik Yikong pertumbuhannya lebih sempurna dibandingkan milik Kazuo. Yang ternyata ini merupakan kelicikan ibu selir Xuanji agar Yikong dapat menjadi penguasa 3 alam. Dikarenakan posisi masih seimbang, sang kaisar es pun memerintahkan ke-6 ketua klan untuk ikut berpartisipasi dalam pertarungan ini. Yang tentunya sang kaisar membagi 2 tim pada mereka. Dan di saat itulah mereka memilih salah satu tim yang akan menjadi bagian dari mereka. Singkatnya, karena sudah memiliki masing-masing tim pendukung, kaisar mengumumkan bahwa turnamen akan dilaksanakan 3 hari ke depan. Dan terlihat tim Pangeran Kazuo sedang berlatih keras agar bisa menang melawan tim Pangeran Yikong. Dengan bersama Liu Jin dan Chiyoya juga berlatih bersama Yikong. Sementara di tempat lain, terlihat Li Luo tiba-tiba terseret dan terjatuh ke dalam lubang gurun pasir. Di saat tersadar, ia pun sangatlah terkejut karena sekujur badannya sudah dalam keadaan terikat. Bahkan ia pun dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Xian dengan menanyakan akan kedatangan Li Luo di pulau terlarang ini. Sehingga Li Luo pun mengatakan padanya bahwa ia diutus oleh Kaisar Es untuk menemukan cara memulihkan kekuatan spiritual dewa yang telah menghilang. Namun dengan mendengar hal itu, seketika sang kakek mencekiknya dengan mengatakan jika ia tidak akan memberikan informasi tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah turnamen yang dimana Liu Jian bertarung melawan Yulang. Di awal pertarungan terlihat Liu Jian terkena serangan karena teknik kecepatan milik Yulang lebih cepat darinya. Namun tiba-tiba Liu Jian pun bangkit kembali dan langsung mengeluarkan jurus pukulannya yang membuat Yulang terjatuh. Akan tetapi Yulang tidak akan kalah begitu saja. Seketika ia pun bangkit dan memakai armor emasnya yang membuat senjata apapun tidak akan menembus armornya tersebut. Karena tidak ingin melihat timnya kalah, Putri Chiyoya sebelumnya sudah memberitahukan tentang titik kelemahan dimiliki Yulang, yaitu dengan memberinya tekanan dan suhu panas ke daun telinganya agar titik keseimbangan dan armornya melemah. Dan dengan seketika Liu Jin pun mengeluarkan pukulan terkuatnya, yang seketika Yulang pun melayang ke udara dan terjatuh tak berdaya. Disinilah sang nenek pun mengumumkan bahwa pemenang di babak pertandingan pertama ialah Liu Jin, yaitu tim Pangeran Yikong. Dan tibalah pertandingan babak kedua, yaitu Putri Choya melawan Putri Lang. Sehingga di awal pertarungan Putri Choya berhasil mengeluarkan gelombang hebat di setiap petikannya yang mampu menyerang pasukan klan Es yang berada di sana dengan mudahnya. Dan selanjutnya Putri Lang menari dan bernyanyi yang mengeluarkan gelombang penyerang yang lebih kuat yang membuat semua pasukan dibuat tak berdaya olehnya, bahkan mampu mengikuti perintah yang ia suruh, di mana Putri Lang menyuruh pasukan klan Es untuk melemparkan senjata ke arah ke depan dan mengubah senjata tersebut menjadi bunga indah yang bertaburan di langit. Dan dari sinilah sang nenek memutuskan bahwa pemenang di babak kedua ini yaitu Putri Lang, dikarenakan ia mampu menunjukkan keterampilan yang lebih mengesankan, bahkan mampu mengubah senjata menjadi bunga tanpa menyakiti lawan.
Hingga pada akhirnya pertarungan ketiga pun dimulai. Terlihat Wang Tuo yang merupakan peracik obat segala obat dengan melawan Yusen yang merupakan pendekar ahli racun. Dengan santainya Yusen mengayunkan tangan sebagai tanda persahabatan. Namun ternyata ia diam-diam mengalirkan racun ke dalam tubuh Wang Tuo. Bahkan Yusen pun langsung menyerang dengan racun yang kedua ke dalam tubuh Wang Tuo, yang seketika kulit wajahnya berubah. Terlihat Wang Tuo kewalahan menangkis serangan dari Yusen yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Walaupun sudah terkena racun mematikan, namun ia tetap berjuang dan tidak akan menyerah. Dan seketika itu Yusen pun akan membunuhnya. Namun tiba-tiba Kazuo dan Yikong menghentikan pertarungan tersebut, yang dimana mereka tidak akan tega jika melihat saudaranya mati dan tersiksa demi sebuah turnamen ini. Sehingga sang nenek yang melihat mereka telah menyelamatkan temannya sendiri. Sang nenek pun memutuskan bahwa di babak ketiga ini keduanya telah menang. Di tempat lain, Xian kembali menghampiri Liluo. Disinilah ia memerintahkan Liluo untuk pergi meninggalkan pulau terlarang. Dan di saat itulah tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gempa yang membuat Xian memberikan sebuah benda kepada Liluo agar bisa menjadi petunjuk selanjutnya di dalam pulau terlarang ini. Sedangkan di tempat lain terlihat Kazuo bertemu dengan sang kaisar dan beberapa petinggi istana. Di sini sang kaisar menunjukkan hal yang sebenarnya di hadapan Kazuo lewat ramalan untuk membaca masa depan Yikong. Namun ramalan tersebut tidak mampu untuk mengungkapkan dan melihat akan masa depan Yikong, yang seketika membuat ketujuh para petinggi istana terluka. Oleh sebab itulah sang kaisar benar-benar berharap kepada Kazuo untuk memenangkan turnamen ini, agar istana klan Esta mengalami malapetaka di kemudian hari. Agar Kazuo menjadi sang kaisar satu-satunya. Namun jika dirinya gagal dan kalah, maka sang kaisar bersama petinggi istana akan membunuh Yikong agar istana klan Esta mengalami malapetaka di kemudian hari. Sementara saat ini Yikong dihampiri burung pengirim pesan milik Kazuo. Disinilah mereka dengan sengaja bertemu di dalam hutan kabut salju. Sebelum bertanding esok hari, Kazuo yang tidak ingin melihat adiknya dibunuh oleh sang kaisar dan ketujuh petinggi istana, ia pun memberitahu padanya untuk mengalah di pertandingan esok hari. Namun hal tersebut ditolak oleh Yikong, di mana ia tidak akan membiarkan posisi sang kaisar jatuh di tangan orang lain, di mana saat ini hanya dirinya lah satu-satu pangeran klan S-nya yang berkekuatan spiritualnya paling terkuat. Keesokan harinya pertandingan Kazuo dan Yikong pun akan kembali. Disinilah sang nenek memberitahukan pada mereka akan aturan pertandingan di babak terakhir, yang dimana Yikong harus mengeluarkan semua kekuatannya untuk merubah bunga sakura menjadi es. Namun Kazuo harus mengubahnya kembali agar menjadi bunga sakura yang semestinya. Singkatnya, di saat inilah pertarungan pun dimulai. Terlihat Yikong berhasil mengubah bunga sakura menjadi es dengan mudahnya. Akan tetapi Kazuo yang tidak ingin kalah, ia pun menggunakan darahnya untuk membangkitkan roh pusaka pedang pelahap dewa yang berada di dalam tubuhnya tersebut, agar bisa menghancurkan kekuatan es milik Yikong. Bahkan Kazuo seketika merebut pusaka pedang pelahap dewa di tangan Yikong. Disinilah ia berkomunikasi dengan roh pedang pelahap dewa dan agar bisa membantu dirinya untuk menyelesaikan misi terakhir ini. Walaupun Kazuo berhasil menghancurkan sihir es Yikong, namun es yang berada di batang bunga sakura tidak sepenuhnya hilang, yang tentunya kemenangan untuk menjadi kaisar es berada di tangan pangeran Yikong. Karena usahanya gagal, sebelum pingsan Kazuo mengucapkan kata maaf pada sang adik karena dirinya telah gagal untuk melindungi nyawanya tersebut. Dan singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat 7 petinggi istana yang menggabungkan kekuatan spiritualnya untuk membantai pangeran Yikong. Terlihat Kazuo berhasil bertemu dengan sang adik dengan memberitahukan padanya untuk segera meninggalkan istana klan es sejauh mungkin agar nyawanya selamat. Namun tiba-tiba ketujuh petinggi istana muncul di hadapan mereka. Akan tetapi hanya dalam beberapa detik Yikong dengan sangatlah mudah mengalahkan para petinggi istana yang akan membunuhnya tersebut.
Namun mereka kembali menyerang Ikong, dan di saat terdesak menahan serangan dari mereka, tiba-tiba muncullah sosok kabut hitam yang masuk ke dalam tubuh Ikong untuk menyalurkan energi spiritualnya yang seketika menyerang semua para petinggi istana yang berada di hadapannya tersebut. Disinilah Pangeran Ikong telah resmi menjadi pangeran pewaris klan kuno yang mampu mengeluarkan sihir es dan api di dalam tubuhnya. Karena tidak ingin dikendalikan oleh kabut hitam, Kazuo pun berusaha keras untuk mengeluarkan kabut hitam tersebut di dalam tubuhnya dan bahkan menolong sang kakak yang berada di sana. Akibat kobaran api yang sangatlah besar membuat semua orang dan sang kaisar juga datang ke sana. Hingga pada akhirnya Kazuo beserta Ikong pun keluar dan selamat dari kobaran api tersebut. Singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Ikong sangatlah terkejut dengan perubahan salah satu mata sebelah kirinya yang berwarna kuning kemasan, sehingga ia pun menutup mata kirinya agar tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian perubahan ini. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit turun dari ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.